Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Eh, Perkenalkan nama saya Aldi. Hari ini saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan praktikum nutrisi ikan. Jadi eh, jadwalnya untuk hari ini responsi praktikum nutrisi ikan. Jadi teman-teman di semester ini untuk yang wajibnya dapat nutrisi ikan, untuk yang minatnya nanti aquaculture ada teknologi pakan. Jadi berdampingan antara nutrisi ikan dan teknologi pakan. Nanti di teknologi pakan akan lebih menjelaskan tentang alat-alat untuk membuat pakan, terus penanganan dan lain sebagainya. Yang kita bahas sekarang ini tentang nutrisi ikan. Oke, untuk praktikum nutrisi ikan kali ini berbeda dengan praktikum nutrisi ikan tahun sebelumnya. Jadi dilaksanakan secara daring, nanti lewat video simulasi yang saya post di Google Classroom. Teman-teman dari video itu akan mengamati dan mencatatnya pada logbook atau lembar kerja. Nanti untuk laporannya juga sama dari video-video yang akan tersampaikan. Jadi untuk setiap materinya ada videonya. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan lain sebagainya. Untuk pengamatannya nanti dan seterusnya. Saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang deskripsi kegiatan praktikumnya. Jadi dalam rangkaian kegiatan praktikum berbasis daring akan ditampilkan video pelaksanaan praktikum di mana praktikan mengamati video tersebut. Pada video akan terurai berbagai macam langkah dan penjelasan. Praktikan mencatat dalam logbook dan melakukan pengisian lembar kerja kegiatan yang telah disediakan. Semua materi baik dalam bentuk video ataupun tulisan ataupun gambar, modul dan lain sebagainya disampaikan pada Google Classroom. Tugas, kuis, semuanya ada di Google Classroom. Jadi terekap pada Google Classroom. Praktikum nutrisi ikan merupakan kegiatan praktikum untuk mencapai kompetensi penguasaan teknologi keterampilan teknis. Ini ada saya kasih merah soalnya untuk pencapaian atau luaran keterampilan teknisnya agak sulit tercapai dengan kegiatan daring. Tapi mudah-mudahan bisa mendekati dengan bantuan video-video yang diberikan. Dan analisis dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan nutrisi ikan sebagai bagian dari pencapaian kompetensi di program perikanan Unpad. Praktikan diharapkan mampu melakukan secara teknis dan memahami dasar-dasar dalam pembuatan pakan, perancangan formulasi, pengenalan bahan baku, jenis pakan ikan, dan nilai nutrisinya. Jadi kita akan mencari tahu kebutuhan nutrisi dari si ikan. Jadi kan kebutuhan nutrisi dari si ikan itu beda-beda ya. Tiap jenis ikan beda kebutuhan nutrisinya, tiap fase juga beda kebutuhan nutrisinya. Mau itu dalam satu jenis yang sama ya, misalkan ikan patin. Untuk larva, kebutuhan nutrisinya beda, jenis pakannya beda, untuk benih juga beda, untuk konsumsi juga sama beda. Jadi nanti kita akan menggali dan mencari tahu lebih dalam tentang itu. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Jadi harapan luarnya saya kasih merah lagi yang teknisnya, peningkatan kemampuan teknis dan analisis. Jadi nanti teman-teman akan mengamati, mengenali berbagai jenis pakan komersial. Jadi kalau misalkan saya nggak, misalkan ada temannya yang minta tolong dibelikan pakan untuk ikan lele pembesaran, misalkan teman-teman kan bingung ya, apa sih namanya, ya tak apalah gitu. Jadi pakan apa ya untuk pembesaran ikan lele, pakan yang kayak gimana ya. Jadi lewat kegiatan praktikum ini kita akan menganalisis berbagai jenis pakan komersil, ini untuk apa, ini untuk apa, ini nilai nutrisinya berapa, dan seterusnya. Jadi tahu kalau misalkan lele itu dikasih pakannya jenis ini, gurame itu dikasih pakannya jenis ini, patin itu dikasih pakannya jenis ini. Ada yang sama, ada juga yang beda. Mengamati dan mengenali beragam bahan baku pakan dan bahan baku alternatif. Bahan bakunya yang mengenali beragam bahan baku pakan dan bahan baku alternatif. Jadi kan di pakan itu ada nilai nutrisi, ada
karbohidrat, ada protein, ada amino, terus ada vitamin, terus ada lemak dan lain sebagainya. Jadi teman-teman akan mengamati dan mencari tahu, mengetahui protein ini sumbernya dari mana, apakah itu hewani dan nabati, kalau misalkan hewani itu dari apa, kalau nabati itu dari apa, dan seterusnya, seterusnya. Terus melakukan pengujian fisik terhadap pakan ikan dan bahan baku pakan. Jadi nanti pakan ikannya diuji secara fisik, bahan baku pakannya juga sama diuji secara fisik. Terus nanti ada lagi formulasi dan pembuatan pakan. Hasil yang diharapkan, praktikan mampu melakukan secara teknis dan memahami dasar-dasar dalam pembuatan pakan, penggunaan bahan baku pakan, formulasi pakan yang baik dan benar untuk hasil luaran yang diharapkan. Mudah-mudahan lewat praktikum daring ini bisa dimaksimalkan oleh teman-teman sehingga luarannya sedikit mendekati tercapai untuk kemampuan teknisnya. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya ketentuan praktikum yang tetap muka. Pertama, mematuhi peraturan. Hadir saat classroom dibuka. Dibiasakan untuk sesering mungkin membuka classroom baik itu untuk mengulang materi dan kegiatan yang telah diberikan, melengkapi pengisian logbook dan lembar kerja atau melihat info-info lain yang disampaikan. Jadi nanti kalau misalkan praktikum jam setengah 8, ya berarti jam setengah 8 harus ada di Google Classroom. Jadi walaupun tidak live, tidak selalu live, mungkin ada saat-saat tertentu yang live, teman-teman ada di situ gitu untuk melihat video, untuk membaca narasi yang disampaikan dan lain sebagainya. Jadi di handphonenya di download Google Classroom, terus nyalain notifikasinya. Di download Google Classroom jadi nyalain notifikasinya. Jadi ketika ada info baru apa atau ada tugas apa, teman-teman bisa langsung tahu infonya. Untuk kehadiran reguler pada hari Selasa wajib 100% dengan mengisi absensi Google Form yang diberikan dan menulis nama NPM pada kolom komentar yang dipost pada jam praktikum. Jadi nanti ada link absensi, nanti di link absensinya di kolom komentarnya dituliskan nama dan NPM. Jadi absen di link, terus tulis nama NPM di bawah kolom komentarnya, terus isi lagi di bawah komentarnya. Nanti setiap minggu akan diberikan. Jadi begitu terpost linknya langsung isi, soalnya rekapnya itu kan nanti tanggal, nama, jam dan lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa absennya sore gitu. Jangan. Tugas dan laporan. Mengerjakan logbook kegiatan, laporan praktikum dan video presentasi. Tugasnya selama kegiatan praktikumnya kalau kita pecah lagi ada 4. Yang pertama, logbook berisi pengenalan dan penjelasan fungsi alat bahan, prosedur singkat langkah kerja kegiatan, dan uraian hasil pengamatan. Logbooknya sama dengan logbook praktikum pada umumnya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Terus yang poin keduanya ada video presentasi kegiatan praktikum. Terus yang ketiganya kuis berdasarkan kegiatan yang telah diberikan. Terus yang keempatnya laporan akhir praktikum dengan format laporan. Di formatnya seperti laporan-laporan biasa, berarti ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, ada tujuan pustaka dan lain sebagainya nanti dibahas kemudian. Semua bentuk tugas akan dikumpulkan lewat Google Classroom pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi semuanya terpusat di Google Classroom, terekap dan terpusat di Google Classroom. Tugas, kuis, video presentasi teman-teman yang nanti buat juga sama terpusat di Google Classroom. Untuk kelompoknya, saya bahas sedikit di sini. Untuk kelompoknya nanti kita bikin per domisili. Jadi nanti ada form rekap data praktikan. Nanti teman-teman isi, di situ ada mengisi nama, NPM, kelas, angkatan, terus praktikum apa yang diikuti. Terus ada juga yang pentingnya itu domisili. Ada provinsinya di mana, nanyain, terus kota atau kabupatennya di mana, terus kecamatannya di mana. Jadi nanti misalkan Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, terus kecamatannya Jatinangor. Nanti bikinlah saya kelompok regional, kelompok praktikum regional Jatinangor.
terus ada yang di Gunung Halu misalkan ya, itu saya bikin kelompok praktikan di Gunung Halu gitu. Jadi gitu per regional kegiatan praktikum. Jadi memudahkan teman-teman dalam membuat video presentasi kegiatan praktikum. Jadi nanti misalkan contoh untuk video presentasinya buat penjelasan mengenai penggunaan jenis pakan apa gitu. Jadi teman-teman tinggal main ke toko pakan terdekat, izin bikin video dan menjelaskan jenis-jenis pakan. Kalau nggak beli ya, kalau nggak beli jadi lebih murah kan, menjelaskan jenis-jenis pakan yang ada di situ, nilai nutrisinya, terus penggunaannya dan lain sebagainya. Sambil dicium baunya, baunya beda soalnya. Dari jenis pakan yang proteinnya diambil dari hewani dengan yang diambil dari nabati. Jadi yang lebih tinggi tepung ikannya dengan yang lebih tinggi bungkil kedelainya itu baunya beda, peruntukannya juga nanti beda. Oke, selanjutnya saya akan bahas soal logbook. Jadi setiap praktikan memiliki logbook yang diisi berdasarkan materi yang akan dilaksanakan, kegiatan dan hasil yang dilakukan oleh masing-masing praktikan. Logbooknya biasa, ada tanggal, ada materi dan kegiatan, ada hasil. Jadi untuk materi diisi dengan literatur dan pustaka mengenai jenis pakan atau bahan baku yang digunakan, seperti kandungan dan nilai nutrisinya, sumber bahan baku atau merek produk yang dipakai. Jadi dari produk dari pakan komersil misalkan. Nah, yang materi ini diisi dan dikumpulkan pada Google Classroom sehari sebelum kegiatan praktikum berlangsung. Jadi materinya diisi dulu sehari sebelum kegiatan praktikum berlangsung, di-scan, terus dikasih nama NPM kelas materi praktikum dalam file PDF, satu file PDF, terus di-attach di Google Classroom. Nah, waktu kegiatan berlangsung, teman-teman mengisi logbook kegiatan dan juga hasil. Jadi kegiatan berisikan tahapan kegiatan praktikum yang ditampilkan pada video kegiatan praktikum berisikan fungsi alat dan bahan, dikumpulkannya nanti di minggu selanjutnya. Di minggu selanjutnya, sehari sebelum kegiatan praktikum berlangsung, dikumpulkannya kegiatan dan hasil pertemuan pertama dengan materi kedua, kegiatan kedua. Untuk hasil, berisikan hasil pengamatan, pengukuran, rangkuman, dan kesimpulan dari video kegiatan praktikum yang ditampilkan. Jadi untuk logbook biasa aja. Jadi H-1 kegiatan praktikum, praktikumnya itu hari apa ini tadi ya? Belum dijelasin ya. Praktikumnya itu hari Kamis. Jadi hari Rabu itu teman-teman materi, mengisi materi. Hari Rabu materi dari kegiatan praktikum pertama. Nah, nanti minggu depannya lagi hari Rabu selanjutnya untuk kegiatan yang pertama dan hasil yang pertama itu terisi, dan yang materi kedua itu di logbooknya terisi. Itu di scan, diupload di Google Classroom. Dari situ kan ya terbayang. Jadi kayak biasa aja, kayak biasa praktikum sebelum masuk lab, kumpulin logbook, logbook yang sudah diisi sama kayak gitu. Oke, untuk logbooknya sekarang kita masuk ke jadwal praktikum. Kegiatannya hari Kamis lewat Google Classroom. Mungkin sekali-kali akan dilakukan live, mungkin kita lihat ntar. Kelas B itu jam 7.30. Kode kelasnya ini 2HS Kiki 3P. Kelas C itu selanjutnya setengah 10. Kode kelasnya FY 4JJ ZV. Kelas A jam setengah 2. Kode kelasnya 5 ZRGB 6D. Untuk materinya kurang lebih ada 10 pertemuan kegiatan praktikum. Dimulainya 17 September. Harusnya sudah mulai minggu lalu, tapi karena satu hal dan lain sebagainya kan teman-teman harus masuk dulu materi ini, kan terintegrasi antara kuliah dengan praktikum ya. Jadi kalau misalkan terlalu dempet, misalkan baru 2 kali kuliah atau baru 1 kali kuliah terus langsung praktikum, itu kan jadi kayak yang balap ya. Jadi lebih baik masuk dulu di kuliahnya 3 kali atau 4 kali baru kita bahas di kegiatan praktikum. Jadi untuk responsi ini apa hari ini
Terus nanti, jadi ini mundur ke depan. Ini mundur ke depan. Jadi nanti selesainya seminggu setelah tanggal 26. Berarti tanggal berapa ya? Berarti masuk Desember, awal Desember ya, kurang lebih awal Desember. Untuk ujian akhir praktikum yang terakhir. Untuk responsi, di sini saya akan memaparkan tata tertib dan lain sebagainya. Terus nanti minggu selanjutnya ada karakteristik dan jenis pakan komersil. Praktikan melakukan pengenalan karakteristik berbagai jenis pakan ikan berdasarkan jenis ikan, ukuran ikan, dan kebiasaan makan ikan. Dalam kegiatan ini, praktikum diberi berbagai jenis pakan ikan beserta komposisi dan menganalisisnya lewat daring, berupa video simulasi kegiatan yang diamati oleh praktikan dan dicatat pada logbook dan lembar kerja disampaikan pada Google Classroom. Jadi karakteristik dan jenis pakan komersil. Jadi nanti ada banyak berbagai macam jenis pakan komersil. Untuk yang jenis tenggelam, jenis terapung, terus yang crumble, terus yang bentuknya flake, terus yang bentuknya cake, emosi dan lain sebagainya, terus yang untuk marine culture, terus yang ukurannya kecil, terus yang ukurannya besar, terus nanti yang ukuran kecilnya ini nilai nutrisinya berapa, peruntukannya untuk apa, yang besar ini nilai nutrisinya berapa, peruntukannya untuk apa. Kalau pakan ikan komersil, makin kecil ukurannya berarti dikasihnya ke ukuran ikan yang lebih muda, ikan ukuran yang lebih kecil, nilai proteinnya lebih tinggi daripada pakan ikan yang ukurannya lebih besar, atau dikasihnya ke ikan untuk pembesaran. Nilai proteinnya lebih tinggi karena kebutuhan protein dari larva juga lebih tinggi daripada ikan yang ukurannya lebih besar. Jumlah pemberiannya juga presentasinya lebih banyak dan lebih sering. Terus masuk ke materi ketiga, karakteristik bahan baku pakan dan bahan baku alternatif. Berarti yang pertama ini jenis-jenis pakan komersial yang udah ada, yang udah jadi pakan komersialnya yang banyak tadi. Nah, yang minggu selanjutnya ini kita lari ke bahan baku. Jadi dari pakan komersial ini kan kita tahu dia ada serat kasar, ada karbohidrat, ada protein, terus baunya juga beda. Baunya nanti saya deskripsikan. Nah, terus kita di minggu selanjutnya dari bahan bakunya kita akan tahu, oh ternyata pakan ini itu kemungkinan besar proteinnya diambil dari jenis protein nabati, misalkan tepung kedelai dan sebagainya. Oke, bahan baku pokoknya minggu selanjutnya itu bahan baku vitamin dan lain sebagainya, perekat, sumber karbohidrat, sumber protein, dan seterusnya. Terus yang keempat ini uji densitas dan sifat bulky bahan baku pakan, melakukan pengujian fisik pada bahan baku pakan. Praktikan melakukan uji bulky dan densitas pada bahan pakan. Dalam kegiatan ini praktikan mengukur densitas bahan baku dengan mengamati pemisahan partikel bahan dan ukuran dan menganalisisnya. Jadi semua kegiatan ini ya itu ditampilkan pada video simulasi. Jadi teman-teman nonton videonya dan diamati, oh begini, mudah-mudahan luarannya tercapai. Yang kelima ini formulasi pakan dan pembuatan pakan tenggelam. Nah, udah tahu jenis-jenis pakan komersial ya, terus bentuknya kayak gimana, terus kita udah tahu bahan bakunya kayak gimana, baunya, bentuknya, apakah kasar, apakah halus, apakah perlu disaring, apakah perlu penggilingan ganda atau lain sebagainya, jenis gilingan apa yang dipakai. Kalau itu di tekpan, penepungan di tekpan, jenis gilingan ada hammer mill dan lain sebagainya ya, ada hammer spin yang muter gitu, itu di tekpan. Di sini mah mengetahui jenis-jenisnya aja. Nah, di formulasi pakan, jadi teman-teman akan membuat formulasi pakan, terus akan membuat pakan tenggelam. Jadi bikin pakan biasa gitu, merancang formulasinya, terus bikin pakan tenggelam. Formulasinya itu kita merancang lewat metode bujur sangkar. Bujur sangkar itu bahasa Inggrisnya apa ya? Form scale, apalagi lah, square. Lalu pembuatan pakan bentuk flake itu kayak kertas, pakannya tipis-tipis, ceper. Terus pembuatan pakan bentuk roti kukus, terus pembuatan pakan bentuk cake, pembuatan pakan bentuk emosi, terus ujian akhir praktik.
Jadi lebih kesananya lebih banyak di cara pembuatan pakan dengan berbagai macam jenis bentuk. Tenggelam, kalau tenggelam kan banyak ini ya, butir-butir biasa yang panjang-panjang tenggelam itu. Kalau flake itu yang kayak kertas. Jadi biasanya itu untuk jenis-jenis ikan yang misalkan kayak ikan sapu-sapu, teman-teman tahu, helikopter sapu-sapu, terus koridoras, itu kan mulutnya begitu ya. Jadi flake itu yang cocok untuk ikan-ikan jenis seperti itu. Terus roti kukus, terus cake. Roti kukus itu kayak pasta makannya, kayak adonan roti. Cake juga sama. Terus emulsi itu seperti cairan, dikasihnya biasanya ke larva kalau emulsi. Oke, kurang lebih ini rangkaian kegiatan praktikumnya, 10 kegiatan tanggal 17 sampai tanggal 26. Karena kita baru mulai minggu ini berarti mundur jadi tanggal 24 sampai 26 plus seminggu. Ini kegiatannya yang tadi juga masih sama, dan ini luaran harapannya. Ini bisa dibaca sama teman-teman. Saya beneran recordingnya malam jadi agak ngantuk sedikit. Saya akan menjelaskan singkat sedikit tentang materi praktikum yang akan dilaksanakan. Pertama, karakteristik jenis pakan ikan, bahan baku pakan alternatif dan konvensional. Bentar, ini udah nggak ada yang tanyain ya kan soal tugas. Nanti ini yang laporan mah akan dijelaskan kemudian formatnya. Yang video sudah tadi saya jelaskan, yang kuis, yang logbook juga sudah saya jelaskan. Oke, untuk karakteristik jenis pakan ikan berdasarkan bahan jenis pakan ikan, karakteristik jenis pakan ikan, bahan baku pakan alternatif dan konvensional. Praktikan melakukan pengenalan karakteristik berbagai jenis pakan ikan berdasarkan jenis ikan, ukuran ikan, dan kebiasaan makan ikan. Dalam kegiatan ini praktikan diberi berbagai jenis pakan ikan beserta komposisinya dan menganalisanya. Pengenalan karakter bahan baku pakan, praktikan melakukan pengenalan karakteristik dan fungsi dari berbagai bahan baku pembuatan pakan, baik bahan baku pabrik, alternatif, atau tambahan. Jadi kalau di sini mah identifikasi jenis pakan komersil itu bareng dengan bahan baku pakan. Jadi bahan baku pakan itu ada bahan baku pakan yang memang bahan baku pakan untuk membuat pelet, atau juga bahan baku pakan alternatif atau konvensional atau sampingan. Jadi misalkan kayak sampah organik dikeringkan terus difermentasi, nah itu disebutnya bahan baku alternatif, bahan baku pakan alternatif. Atau mungkin hijauan, simplicia, kayak lemna, azolla dikeringkan dan lain sebagainya, itu bahan baku pakan alternatif, sampingan. Oke, seperti yang saya jelaskan, pelet, berbagai macam jenis pelet untuk pertemuan minggu depan ya. Berbagai macam jenis pelet di sini ada 3 kalau di gambar ini ya. Ini tenggelam panjang-panjang. Yang ini bulat-bulat, apung. Yang ini yang ukurannya lebih besar. Ini pelet. Ini crumble yang ukurannya agak besar. Ini crumble yang ukurannya agak kecil. Yang menganalisis ini jenis-jenis pakan ini nilai nutrisinya berapa, terus digunakan untuk apa. Kalau crumble itu biasanya dipakai untuk pemeliharaan udang. Itu si udangnya dipegang terus dimakan sama udang. Ini tenggelam dan terapung, bedanya di alat yang digunakan dalam membuat. Ini pakai pelleting biasa, ini pakai extruder. Jadi ada rongga dan kadar air rendah, jadi dia bisa mengapung di air. Tepung ikan dan tepung kedelai. Tepung ikan ini lebih gelap warnanya, baunya juga beda, nanti saya deskripsikan baunya. Dan tepung kedelai ini warnanya lebih cerah, lebih kasar daripada tepung ikan. Yang tepung kedelai ini ada grade-grade-nya sih sebenarnya. Tepung ikan juga ada yang agak kasar sedikit. Kalau tepung kedelai kebanyakan kasar, soalnya ini biji susah tepungnya, susah halusnya. Nanti di tekpan dijelaskan soal penghalusan, penggilingan tepung ikan. Ini tepung kedelai. Oke, selanjutnya
Uji bulky, densitas, dan durabilitas bahan. Praktikan melakukan uji bulky dan densitas pada bahan pakan, dan kegiatan ini praktikan mengukur densitas bahan pakan dengan mengamati pemisahan partikel bahan dan ukuran dan menganalisisnya terhadap kecernaan ikan. Uji bulky bahan pakan dilakukan dengan perendaman pada air dan mengamati bagian yang terapung atau tenggelam dari bahan pakan tersebut. Dilakukan pengadukan secara perlahan untuk pengamatan lanjutan dan kadar keterlambatan pakan. Jadi nanti kita akan melakukan pengujian terhadap pelet dan juga bahan pokok pakan. Oke, selanjutnya formulasi pakan dan pembuatan pelet. Lakukan pembuatan pelet dan kegiatan ini praktikan akan membuat pelet tenggelam dengan menggunakan mesin pencetak pelet. Bahan ditimbang berdasarkan formulasi yang telah dibuat, yang tadi metode bujur sangkar. Dilakukan penghomogenan pakan dengan bantuan air. Pasta kemudian dicetak dengan mesin dan dilakukan pengeringan. Pelet tenggelam yang telah jadi itu kemudian dianalisis karakteristiknya. Jadi nanti dihomogenkan itu dalam keadaan keringnya, soalnya lebih mudah dan lebih rata, baru dikasih air, tidak sampai basah sekali. Maksud basah sekali itu tidak sampai benyek, jadi sampai anyep. Anyep apa ya? Sampai lembab, sampai lembab. Kalau benyek dia keras jadinya dan lama kering. Oke, selanjutnya pembuatan pakan bentuk flake, kurang lebih seperti ini pakan bentuk flake. Praktikan membuat pakan bentuk flake, praktikan menimbang bahan sesuai dengan formulasi pakan yang telah dibuat untuk kemudian diukur karakteristiknya oleh praktikan. Jadi nanti kita bikin pakan dalam bentuk flake. Terus selanjutnya juga kita akan membuat pakan dalam bentuk roti kukus. Semua materi-materi ini nanti dijelaskan lebih lengkap lewat video dan materi di minggu-minggu praktikum selanjutnya. Ya, kalau itu singkat saja biar ada gambaran. Pembuatan pakan bentuk roti kukus. Pembuatan pakan bentuk roti kukus dan cake. Jadi praktikan membuat pakan berbentuk roti kukus, praktikan menimbang bahan sesuai dengan formulasi pakan yang telah dibuat. Setelah bahan teraduk, dilakukan pengukusan selama 1 jam, dinginkan untuk kemudian diukur karakteristiknya oleh praktikan. Jadi kurang lebih bentuknya mirip-mirip seperti ini. Mirip-mirip seperti ini. Roti kukus itu kayak pasta. Cake juga sama sih kayak pasta. Bentuknya mirip-mirip seperti ini. Bisa juga nanti dibikin emulsi, diecerin buat dikasihin ke larva, atau bisa juga dikasih kayak gini untuk jenis-jenis ikan tertentu. Kalau ini sidap. Yang cake, membuat pakan cake, praktikan menimbang bahan sesuai dengan formulasi seperti biasa, diaduk sama pengukusan, dibikin seperti biasa. Bukan seperti biasa sih, nanti jelaskan selanjutnya. Diambil dan dibungkukan dalam kulkas untuk kemudian diukur karakteristiknya oleh praktikan. Jadi nanti setiap jenis pakan itu akan diamati dan dideskripsikan bentuknya, karakteristiknya, penampakannya, dan lain sebagainya. Ini sama sih. Dan untuk selanjutnya emulsi. Pembuatan pakan berbentuk emulsi. Pakan ini berbentuk cairan kental yang biasa diberikan pada larva ikan. Pembuatan pakan dilakukan berdasarkan formulasi jumlah bahan yang telah ditentukan sama dengan pembuatan pakan sebelumnya. Bahan pakan yang homogenkan larutkan dengan air dengan dipanaskan hingga mengental. Ini biasanya dikasih ke larva. Jadi ada yang agak kental, ada yang encer banget. Oke, kurang lebih sekian penjelasan untuk responsi kegiatan praktikum. Terima kasih telah mendengarkan. Kenapa ini saya bikin video dan saya rangkum semua pada Google Classroom biar terekam, jadi teman-teman mudah untuk mengulangnya kembali, atau misalkan pada kegiatan praktikum hanya mengisi absen terus kemana gitunya, nanti malamnya bisa dilihat lagi, dibaca lagi, lihat lagi videonya, terus komennya, terus kolom diskusinya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya akan lebih mudah dipahami, insya Allah. Mudah-mudahan luarannya juga bisa mendekati capaiannya. Cukup sekian, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan kegiatan praktikumnya bisa berjalan dengan lancar walaupun basisnya daring. Mudah-mudahan kelompok yang dibuat regional ini akan membantu. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.